Perkenalkan, nama saya Kalisa Putri Aurelia dari kelas 10E2. Di sini saya akan memperkenalkan tentang materi pada bab pengendalian sosial. Pengertian dari pengendalian sosial atau social control adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi, mengajak, atau memaksa individu atau kelompok untuk melakukan dan berperilaku sesuai dengan norma yang sedang berlaku agar terciptanya ketertiban. Jadi, jenis-jenis pengendalian sosial dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan proses. Jenis pengendalian berdasarkan sifatnya yaitu ada tiga. Yang pertama ada preventif, yang kedua ada kuratif, dan yang ketiga ada represif. Preventif yaitu tindakan yang mencegah pelanggaran sosial dan gangguan sosial terhadap norma-norma yang berlaku. Contohnya adalah seorang ibu yang melarang anaknya untuk pulang pada saat larut malam. Kuratif merupakan tindakan pengendalian sosial pada saat terjadinya penyimpangan sosial. Adalah pada saat pengendara motor atau mobil yang kena tilang pada saat melanggar peraturan lalu lintas. Pengendalian secara represif yaitu pengendalian sosial dengan memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh individu atau kelompok yang diberikan sesuai dengan besar kecilnya sanksi yang dilakukan. Contohnya yaitu pelanggaran terhadap siswa yang telah diberikan skors. Kedua, ada jenis pengendalian sosial berdasarkan prosesnya. Yang pertama, ada pengendalian sosial secara persuasif. Pengendalian sosial secara persuasif yaitu pengendalian sosial tanpa adanya tindak kekerasan dan dilakukan dengan cara mengajak atau membimbing individu atau kelompok. Contohnya, ada pemberian materi terhadap siswa-siswa oleh aparat yang dilakukan di sekolah tentang bahayanya penggunaan narkoba. Yang kedua yaitu ada pengendalian sosial secara koersif. Pengendalian secara koersif yaitu pengendalian sosial dengan cara kekerasan atau paksaan. Contohnya, ada seseorang yang melakukan tindak pembunuhan, yaitu akan dikenakan sanksi dan diadili oleh pengadilan dan akan dipenjarakan. Tiga, ada pervasi. Pervasi adalah penanaman nilai dan norma secara berulang-ulang dan kompulsif, yaitu membuat pelanggar terpaksa patuh pada aturan yang sedang berlaku. Ada dua, yaitu formal dan non-formal. Berdasarkan cakupannya, ada antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan antar kelompok. Fungsi pengendalian sosial ada 5. Yang pertama, ada mempertebal keyakinan terhadap norma sosial. Yang kedua, ada memberikan imbalan terhadap warga yang menaati norma sosial. Yang ketiga dan yang keempat, yaitu mengembangkan rasa takut dan malu. Dan yang terakhir adalah menciptakan hukum. Pengendalian sosial ada 6. Yang pertama, dengan institusi dan non-institusi. Yang kedua, secara lisan dan simbolik. Yang ketiga, dengan imbalan dan hukum. Yang keempat, dengan formal dan informal. Yang kelima, dengan sosialisasi. Dan yang keenam, dengan tekanan sosial. Ini lembaga sosial. Yang pertama, ada lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian bertugas untuk memperingatkan dan menangkap para pelanggar ketertiban umum dan pelanggar norma sosial. Kedua, ada pengadilan, yaitu lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah yang bertugas untuk menangani perselisihan dan pelanggaran norma dalam masyarakat. Pengadilan sendiri dibentuk untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan kepolisian dan memberikan sanksi bagi para pelanggar. Ada dibagi menjadi 5, yaitu mode, tradisi, upacara, etiket, dan folklore. 4, atau yang terakhir ada tokoh adat. Tokoh adat adalah orang yang berpengaruh dan disegani dalam masyarakat karena aktivitasnya dan kecakapannya sehingga menjadikan dia seorang panutan dalam masyarakat. Sekian dari Kalisa Putri Aurelia dari kelas 10E2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.